Kami melakukan pelacakan aktivitas KPU pada bulan Januari 2024, pada bulan Februari, dan pada bulan Maret. Terjadi aktivitas berupa kunjungan-kunjungan untuk mengecek logistik. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa aktivitas dari KPU RI ini adalah memeriksa logistik ya, bukan membawa logistik. Sebetulnya kalau kita ngomongin pasar jet atau biaya sewa jet, nyewa jet dengan harga 65 miliar itu bukan biaya yang kecil gitu, dan bukan penerbangan yang sederhana gitu. Itu pasti penerbangan yang sangat lama sekali. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 visi utama program Buka Kartu. Beberapa hari lalu, tepatnya sekitar 6 hari lalu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Transparansi Internasional Indonesia, Friend Asia, dan Temis Indonesia melaporkan adanya dugaan penyimpangan atau masalah yang terkait dengan pengadaan sewa jenis jet pribadi yang dilakukan oleh KPU. Nah, untuk mengurai beberapa hal terbaru dari sewa jet pribadi KPU selama periode 2 bulan ya, yang juga sudah tersebar informasinya di media massa, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Zaki Amali. Beliau adalah manajer riset dari Trend Asia sebagai salah satu anggota koalisi. Mas Zaki, apa kabar? Kabar baik, Pak Adnan. Mas Zaki, makasih sudah mampir lagi nih. Iya, terima kasih. Memang ngomongin jet lagi ini. Iya, ini ngomongin jet lagi, tapi bukan jetnya Kaisang. Ini jetnya KPU yang sekarang kita bahas. Mas, kalau dari catatan yang juga sudah dipublikasikan ya ke media massa dalam laporan itu kan ada jejak-jejak penerbangan ya jet pribadi yang dilakukan oleh KPU itu kalau tidak salah ada 59 trip ya. Meskipun tentu ini mungkin ada catatannya, misalnya ya itu data yang kami bisa dapatkan, di luar itu mungkin juga masih ada lagi trip-trip lain yang tidak terdeteksi misalnya. Nah, Mas Zaki bisa jelaskan sedikit nggak soal ini dulu? Ya, baik, terima kasih, Pak Adnan. Selamat sore teman-teman semua. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kami melakukan identifikasi trip ini. Tentu saja ini adalah informasi yang tersedia secara publik, dan tentu saja kita menggunakan beberapa tools yang familiar untuk melakukan tracking pesawat. Antara lain adalah Flight Radar 24 atau Flight Radar 24. Ini aplikasi yang umum digunakan, dan kemudian kami melakukan pencocokan. Ya, ini sepertinya cocok logi, tetapi tidak, tetapi ini sesuatu yang bertanggung jawab, yang dalam hal ini telah terkonfirmasi juga oleh KPU itu sendiri, gitu. Jadi memang kami melakukan pelacakan aktivitas KPU RI pada bulan Januari 2024, pada bulan Februari, dan pada bulan Maret. Jadi sampai Maret sebetulnya. Nah, di dalam aktivitas ini memang KPU ini melakukan berbagai kegiatan yang sangat padat waktu itu, dan memang betul masa kampanye 75 hari gitu. Nah, dalam masa waktu ini terjadi aktivitas yang berupa kunjungan-kunjungan untuk mengecek logistik gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa aktivitas dari KPU RI ini adalah memeriksa logistik ya, bukan membawa logistik. Ini dua hal yang berbeda yang kita pernah dengar sebelumnya, itu seolah-olah jet ini digunakan untuk membawa logistik. Ini yang terdengar di awal-awal isu ini muncul di tahun lalu gitu. Nah, setelah kita periksa semua fakta yang tersedia di publik, misalnya agenda-agenda KPU memeriksa gudang logistik, ternyata memang ini aktivitas manusia atau orang yang
dimobilisasi untuk memeriksa gudang-gudang KPU di, daerah-daerah yang dituju. Nah, kami melakukan identifikasi dan mendapati, sekitar 59 trip ke 40 daerah gitu, dan daerah-daerah ini, pada, kesempatan, ini memang ada yang memang terluar gitu, ada yang, berada di tempat-tempat yang tidak memiliki penerbangan komersial. Itu, Mbak. Itu yang legitimate ya, artinya dari sisi tujuan, kalau memang dari, area yang nggak bisa dijangkau dan itu butuh akses yang, cepat, tentu sewa pesawat kecil ya, dalam bentuk jet pribadi ini masih memungkinkan. Tapi tidak salah dalam catatan teman-teman juga sebenarnya 60% dari 59 trip yang tercatat itu sebenarnya adalah wilayah-wilayah yang terjangkau dan bisa diakses oleh pesawat komersil. Apakah begitu, Mas Zaki? Iya, betul. Jadi dari, katakanlah 100% trip tersebut, itu, 60%-nya itu berada di bukan daerah yang terluar, dan tertinggal. Jadi kategori ini kan sebetulnya kategori yang dibikin oleh pemerintah, kategori 3T itu, terluar, tertinggal, terdepan. Nah, 60% itu tidak di daerah tersebut, gitu. Kalau kita mengikuti logika KPU bahwa mereka harus menggunakan jet ke daerah-daerah terluar, oke, itu domainnya KPU, itu, apa namanya, dalihnya KPU, tetapi kenyataannya ada sekitar 60%, yang berada di jalur-jalur yang tadi tidak terluar, tidak terdepan, dan ini semua juga memiliki penerbangan komersial yang rutin dan, saya kira cukup, padat, rutenya ya. Kalau saya akan contohkan itu kan ada Bali, kemudian, ada Surabaya, ada Banyuwangi gitu. Jadi, klaim-klaim bahwa mereka ingin memastikan atau terbang ke pulau terluar, daerah terluar, itu sebetulnya otomatis gugur gitu. Artinya urgensi, dari KPU dalam perencanaan, angkutan monitoring, distribusi itu secara otomatis urgensinya gugur. Nah, tentang Papua kan tidak semua daerah Papua itu tergolong, tertinggal ya. Kita ngomong Timika, Timika itu kan pusatnya Freeport gitu, KPU juga ke sana gitu. Artinya Mmm, logika yang dibangun oleh KPU kan mereka terdesak, mereka hanya punya 75 hari kampanye. Tapi kenyataannya kan mereka hanya membawa orang gitu. Kalau misalnya membawa orang, kenapa nggak melalui cara-cara lain yang, lebih, efisien kan daripada dia, menghabiskan waktu di atas pesawat dan membuang-buang waktu untuk memeriksa sesuatu yang secara sistem itu sudah bisa dimonitoring dari jarak jauh dan kenyataannya barang-barang atau logistik itu kan sudah berada di gudang sebelum mereka datang gitu. Dan, tidak terdengar sebetulnya kendala-kendala, logistik yang berarti gitu. Kecuali alasan keamanan ya? Ya, betul. Mas Zaki, kalau misalnya alasan KPU-nya loh, kalau kami ke Papua itu kan bukan hanya ke Timika, tapi kan juga ke wilayah-wilayah lain yang tidak ada pesawat, komersil, mengarah ke sana. Apakah bisa diterima juga alasan itu? Secara keseluruhan sebetulnya saya mau mengatakan, pertama kenapa saya membagi persentase ini sebetulnya kan untuk ingin membantah dan menyajikan fakta bahwa mereka tidak hanya ke pulau terluar. Yang kedua, kalau kita mau fair hari-hari ini sebetulnya hampir semua akses, eee, pulau di Indonesia itu sudah terhubung dengan pesawat gitu. Pulau-pulau terluar Komersil ya? sekalipun iya, oleh pesawat komersil. Yang diperlukan sebetulnya kan adalah bagaimana mengatur dan merencanakan perjalanan itu sendiri gitu. Oke, mungkin akan ada, waktu yang lebih lama, akan ada, apa namanya, pesawat yang berganti-ganti, tetapi, faktanya sebetulnya semua daerah itu sudah terhubung, oleh pesawat-pesawat yang ada dengan berbagai jenis ya. Dan saya kira kan, KPU memiliki banyak, pejabat yang ada komisioner, yang jumlahnya banyak dan itu juga bisa rencanakan juga dalam proses ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi,
Apakah, bisa dibenarkan ke Papua? Saya kira tidak, karena penerbangan komersial hampir setiap hari itu kan ada yang, ke Papua kan, dari Cengkareng katakanlah, dari Jakarta atau dari Halim, itu juga setiap hari ada gitu. Cuma memang, kalau mereka menggunakan alasan mendesak, mepet, ya itu sangat, mungkin mungkin menjadi justifikasi. Tapi kalau mendesaknya itu sampai 59 kali trip itu gimana ya? Ya, Kan tadi ya salah satu, ya, poinnya kan bahwa itu adalah wilayah-wilayah yang, lokasinya kadang-kadang juga pesawat itu bisa mungkin dalam durasi 2 jam sekali ada gitu ya penerbangannya ya. Misalnya iya, Bali ya, Bali itu kan kurang apa, jumlah pesawat yang terbang ke sana mulai dari jenis yang punya BUMN maupun yang punya swasta. Tadi juga kalau tidak salah Balikpapan ya, salah satu wilayah yang juga menjadi tujuan. Balikpapan itu adalah kota yang memang sudah lama dijangkau oleh pesawat komersil ya, karena di sana juga ada perusahaan tambang internasional ya, dan itu alasan-alasan yang kemudian tidak bisa apa ya, tidak bisa dibantah oleh KPU dengan tadi alasan bahwa ini adalah sesuatu yang emergency, sesuatu yang, apa, darurat, butuh waktu yang cepat dan lain-lain. Nah, Mas Zaki kalau tidak salah itu kan laporannya menyebutkan ada 2 kontrak ya. Nah, 2 kontrak itu totalnya sekitar 65 miliar. Nah, apakah, 2 kontrak itu artinya 2 pesawat yang disewa? Ini kalau kalau memang di dalam datanya disebutkan demikian ya? Atau memang satu kontrak selesai baru kemudian lanjut lagi ke kontrak berikutnya? Karena ini kan mau tahu iya, konsekuensi dari sudut pandang dari sisi penghitungan anggaran ya, Mas iya, Jak. betul. Ya, soal kontrak memang, saya baca kontraknya di LPSE, KPU, memang, ini kontrak yang sangat absurd ya, wah, Pak Adnan. Di dalam kontrak itu pertama tidak disebut jenis kendaraan, bahkan kita tahu belakangan tahu itu pesawat itu belakangan ya. Terus tidak spesifik kendaraan tuh kendaraan apa, kalau pesawat, pesawatnya gitu. Nah, itu satu hal yang, dipertanyakan. Yang kedua, dia, disebutkan kendaraan, dukungan memantau logistik gitu. Nah, ini kan seolah-olah ini sewa untuk membawa logistik gitu. Nah, jadi ada, Ya, pertama itu. betul. Sehingga, di dalam kontrak pun tidak diketahui, berapa sih, pesawat yang dipakai secara real gitu. Nah, dari hasil identifikasi kami, menemukan setidaknya ada 3 pesawat yang digunakan, dan pesawat ini, apa namanya, jenisnya, mid-size atau, apa istilahnya ya, sedang tapi yang longgar, bisa sampai belasan orang, muat 13 gitu. biasanya ya Mas Zaki ya? Ya, sekitar sekitar 13 jumlah, apa namanya, seat-nya atau pax-nya istilah, di mereka. Nah, ini kan, apa namanya ya, nah, dari 3 pesawat ini, 2 ini terregister di Indonesia atau badan, badan hukum, pesawatnya, ini, Indonesia gitu ya, dengan, kode PK gitu. Nah, kemudian ada satu pesawat lagi yang terregister di luar negeri. Jadi setidaknya ada 3 yang berhasil, kami identifikasi gitu. Kalau ada di luar 3, ya mungkin, kami, perlu mendalami informasi tersebut gitu. Mmm. Dan apa namanya, mmm, 3 ini tidak serta-merta dipakai semua gitu ya. Yang paling banyak justru yang, dari terregister di luar negeri ini. Oh ya? Ya, ya, Itu bukan berarti mereka beroperasi di luar negeri juga ya? Regulasi untuk bisnis privat jet di Indonesia ini, cukup longgar sehingga, pesawat-pesawat dengan register asing itu leluasa berbisnis di Indonesia gitu. Jadi Mereka mereka, juga bisa melayani rute domestik ya? ya, mereka melayani rute domestik dan, dalam, prosesnya mereka terbang itu dari, bandara Indonesia ke, bandara Indonesia juga dan kembali ke bandara Indonesia gitu.
Oke, ini jadi kayak, round trip ya, Iya, kategori sewanya ya? Karena iya, nanti juga setelah ditaruh di satu tempat terus ditinggal gitu ya. Nanti iya, KPU-nya pulang naik di apa? ditungguin ditungguin, Mas. Oke, jadi katakanlah hitungannya per day ya Mbaknya itu ya? Iya, Nah, Mas Zaki, ini menarik nih kalau kita coba mengkalkulasi secara kasar ya, karena bagaimanapun tadi, data dari kontraknya menurut Mas Zaki kan tidak cukup, jelas ya, menunjukkan jenis pesawatnya apa yang disewa, apakah sewa 2, 3, 4, atau seperti apa ya? Karena ini sepertinya relatif agak gelondongan begitu. Tapi kalau mengukur dari beberapa informasi yang ada di, media massa yang ini secara terbuka juga dipublikasikan, itu kan ada beberapa jenis pesawat pribadi yang, disewakan dengan tadi, kualifikasi pesawatnya, ada yang seat 6 maksimal, ada yang seat 8, ada yang seat 13 gitu ya. Taruhlah kalau misalnya dengan harga 65 miliar sewa selama periode kontrak itu dengan kalkulasi 59 kali trip, itu kan berarti sekali trip kira-kira 1 miliar Mas, ongkosnya gitu ya. Ini kalau kita ngitungnya ngitung matematika pasar ya, iya. karena tadi, kontraknya tidak jelas berapa pesawat yang kemudian terbang, apakah sekali terbang itu 3 pesawat atau bahkan cuma satu. Nah itu kan, tidak ada kejelasan. Ada beberapa yang jenis pesawatnya itu juga sebenarnya harga sewa seharinya itu hanya 420 juta. Nah kalau 1 miliar itu sekali trip, dengan beberapa informasi pasar yang beredar terkait dengan, biaya sewa jenis pesawat-pesawat tertentu, ini juga mengindikasikan ada hal yang perlu jawab oleh KPU nih, terkait dengan harga ini. Apakah ada catatan juga Mas Zaki soal ini? Soal harga, oke, pada umumnya, harga ini komponen yang paling lazim, itu adalah per hour, per jam, gitu. Betul. Jadi, 1 jam bukan tujuan ya, tapi di dalam beberapa, apa istilahnya ya, marketing memang dia mematok tujuan gitu, misalnya Jakarta Denpasar. Nah, tetapi secara general yang berlaku, itu adalah per jam, per hour. Nah, perkiraannya, dengan pesawat ukuran mid-size ini, sekitar $7.000 per jam, gitu. Ini, harga yang umum. Ini belum termasuk ngitung komponen lain, pajak, aftur, ground handling dan lain sebagainya, gitu. Jadi dalam, komponen, sewa pesawat itu sebenarnya ada banyak hal, ya, seperti parkir pesawat itu juga dihitung, termasuk tadi ketika pesawat nungguin orang, itu juga dihitung karena kan dia, harus parkir di bandara berapa jam, itu juga ada, hitungannya sendiri gitu. Dan, setiap bandara itu juga berbeda-beda, hitungannya. Misalnya tergantung apa namanya, besar pesawat, tergantung berapa lama, tergantung jenis pesawatnya gitu kan. Karena kan pelayanannya tentu beda-beda ya, pelayanan private jet, jet yang mahal ini dengan, pesawat yang lain gitu, itu tentu beda. Jadi, mmm, komponen-komponen, biayanya, cukup cukup beragam. Nah, maka sebetulnya kalau dihitung tadi katakanlah 7.000, dolar atau sekitar katakanlah kita pukul rata sekitar 130 juta atau 150 juta sekali, per jam. Nah kita sebenarnya matematika pasarnya berapa jam dia, terbang gitu dari 59 trip. Karena kalau trip itu kan tidak atau belum mencerminkan, jumlah jamnya. Jam. Mhm, mhm. Nah makanya sebetulnya, apakah terjadi kan dugaan teman-teman kan apakah terjadi, apakah terjadi biaya kemahalan gitu kan dengan perbandingan harga-harga, pasar yang ada gitu. Nah inilah yang hal yang menurut saya perlu dijawab oleh, KPK dalam hal ini ya, yang sudah menerima laporan dan tentu saja KPU itu sendiri gitu. Kalau misalnya ada lembaga negara seperti BPK yang punya kewenangan melakukan audit, ya silahkan itu diaudit gitu dengan patokan-patokan harga yang pasar gitu. Dan sebetulnya kalau
kita ngomongin, pasar jet atau biaya sewa jet, nyewa jet dengan harga, 65 miliar itu bukan kecil, bukan, biaya yang kecil gitu. Bukan biaya murah. Dan iya, bukan biaya yang murah dan bukan, eee, apa istilahnya ya, penerbangan yang sederhana gitu. Itu pasti penerbangan yang sangat, lama sekali gitu. Mas Zaki terakhir nih Mas Zaki, eee, satu informasi juga yang kemudian muncul kan bahwa KPU ini menyewanya bukan dari perusahaan charter pesawat, tapi dari perusahaan broker charter pesawat. Ya. Ini bedanya apa sih Mas? Mmm, di dalam analogika sederhananya ini seperti perusahaan mobil rental, Mas Adnan. Oke. Nah, orang yang memenangkan tender ini adalah bukan, perusahaan ini bukan perusahaan pemilik, pesawat, gitu. Jadi, dia perusahaan sewa atau broker, kemudian menyediakan sejumlah pesawat tadi, setidaknya ada 3 dari beberapa pemilik yang berbeda dan, airline yang berbeda dan kemudian menyediakan kepada KPU. Nah, seperti halnya mobil rental gitu. Kita bisa, meminta teman atau kenalan untuk mencarikan mobil rental, tetapi dia tidak harus memiliki, gitu. Nah, bedanya memang ini adalah, ranah profesional di dalam dunia aviasi. Dan ini, wajar dan umum gitu. Jadi dalam bisnis, aviasi itu ada sekitar 4 sampai 5 layer sampai kita bisa, mengetahui sebetulnya, pesawat ini ownership-nya itu siapa, kemudian operatornya siapa, kemudian brokernya atau, perusahaan yang menyewakan yang mencari penumpang itu siapa gitu. Jadi setidaknya di dalam, kasus ini perusahaan ini statusnya memang bukan pemilik, dia hanya, mencarikan order saja gitu. Dugaan kami memang ini, broker dalam hal ini adalah, perusahaan penyewa yang sifatnya mencari untung dari proses, sewa gitu ya. Dan, apa namanya, ini sangat banyak dijumpai gitu. Kalau misalnya Mas Anan punya, kenalan, pemilik jet gitu misalnya dan, mendirikan sebuah perusahaan untuk menjadi marketingnya, itu sangat sangat mungkin dilakukan, gitu. Oke. Tapi apakah kemudian, KPU sebenarnya dengan pilihan-pilihan yang ada Mas Zaki, Ya. itu bisa menyewa langsung kepada perusahaan yang memang juga memiliki dan menyewakan? Ya, pertama kita lihat metode tendernya ya, ini kan menggunakan metode e-purchasing. E-purchasing itu kan seperti, kita membuka marketplace, terus kita memilih-milih gitu. Nah, yang dilakukan KPU adalah caranya seperti itu. Seandainya dia menggunakan cara yang lain, berupa tender, maka persyaratannya akan lebih susah, lebih sulit, Mas Adnan. Karena misalnya saya, membandingkan dengan kontrak yang dilakukan oleh kementerian, yang membidangi kelautan ya. Dia juga melakukan tender sewa pesawat dengan syarat-syarat yang cukup ketat gitu. Misalnya dia harus memiliki sertifikat, kelayakan terbang sebuah pesawat atau memiliki sertifikat yang menunjukkan memang dia, layak menjadi penyedia. Nah, ini hal-hal ini yang tidak dilakukan oleh KPU sendiri, maka sebetulnya ketika, metode e-purchasing dipilih, terjadilah beberapa konsekuensi, yang tadi, dia, memilih, penyedia yang ada di sana gitu, bukan penyedia yang sifatnya kompetitif gitu. Dan kalau KPU mau dan niat, sebetulnya juga, apa namanya, bisa memilih perusahaan yang tadi memiliki standar-standar tertentu. Ya. Oke, Mas Zaki ini memang, ada semacam, katakanlah fenomena, eee, yang tidak diharapkan ya dari pendekatan penggunaan e-purchasing untuk kontrak-kontrak pemerintah, yang mestinya itu menjadi lebih terbuka, efisien, lebih kompetitif, tapi justru sebaliknya pada kasus e-purchasing seringkali kita tidak mendapatkan hal itu ya. Ya. Apalagi, kita sebagai masyarakat biaya kan nggak bisa masuk tuh Mas, Ya. ke e-purchasing-nya pemerintah ya. Beda dengan misalnya kalau kita ke marketplace-nya, swasta ya,
kita mau ke Shopee, mau ke Tokopedia, bolehlah saya sebut merek ya, karena itu yang memang ada gitu. Itu kan kita bisa memilih ya, barang-barang yang sama dengan harga yang disediakan oleh berbagai penyedia juga, bukan hanya satu gitu ya. Nah itu memang catatan terbaru ya yang kita temukan. Mas Zaki, terima kasih untuk catatan terbarunya mengenai laporan yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, KPK. Kita berharap KPK kemudian juga auditornya termasuk BPK bisa menindaklanjuti karena gerbangnya sudah dibuka nih oleh teman-teman, dan ini sesuatu yang mudah ya, tidak rumit karena tinggal minta data-data, data-data mutakhir ya yang, KPU juga sudah pegang gitu. Kalau kita sebagai masyarakat sipil mungkin ya nggak bisa mengakses data-data yang, seperti itu. Oh ya, oh ya, Ada catatan lain Mas Zaki? ya, mungkin ini terakhir pertama, ini mungkin kasus pertama Mas Adnan, lembaga negara menggunakan, duit, negara yang dari rakyat ini untuk menggunakan private jet, gitu. Jadi, ada banyak pejabat kita tahu menggunakan private jet, tetapi, sumber pendanaannya tidak jelas, gitu. Apakah dari teman, apakah dari, sumbangan atau apa ya? Kalau KPU ini dari APBN ya Mas ya? Iya, kasusnya Kaisang itu kan dia tidak menggunakan APBN, dia numpang kan. Iya. Terus ada yang disebutkan Mas Saran tadi mungkin dari temen, mungkin siapa siapa gitu kan. Nah ini lembaga negara yang menggunakan, duit, APBN untuk, sewa private jet. Jadi saya pikir, ini harus menjadi presiden, ke depan gitu bahwa keuangan negara jangan dipakai untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Iya. Ini hal yang menurut saya menjadi pesan, ke depan supaya tidak menjadi, ini Mas, dinormalisasi karena Iya. di era-era sekarang ini sering terjadi normalisasi gitu. Betul. KPU kok pakai duit, negara pakai jet, ya udahlah saya pakai, mending terang-terangan daripada, sembunyi-sembunyi. Nah ini yang menurut saya menjadi, concern ke depan ya supaya, duit negara yang saat ini banyak sekali program pemerintah, kemudian ada kebutuhan, menghambur-hamburkan untuk hal yang sifatnya tidak perlu dan tidak urgensi. Bahkan, menurut anggota DPR saya baca komentarnya hari ini, apa yang dilakukan KPU, dengan pesawat jet itu cukup digantikan dengan Zoom katanya. Seperti sekarang ini kita sedang Zoom. Iya iya bener Mas. Atau kirim drone aja ya Mas ya? Ya kalau cuma mau lihat langsung gitu ya, kondisi logistiknya seperti apa kan tinggal terbangin drone, ambil gambarnya ya selesai. Iya betul, betul Mas Adnan. Oke Mas Zaki, terima kasih nih, untuk catatannya sahabat integritas, demikian diskusi kita dengan Mas Zaki Amali. Semoga bermanfaat, semoga ini juga bisa menjadi ketukan bagi KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Karena sekali lagi ini adalah hal yang mudah, ini bukan sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang nyata, yang konkret, mudah dibaca, mudah dianalisis, harganya ada, bisa dikonfirmasi. Demikian, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.